warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saat ini seluruh penduduk bumi, bangsa-bangsa di bumi ini mulai secara langsung atau tidak langsung untuk terlibat dengan perang besar, Perang Dunia Ketiga yang berlokasi di Ukraina dan sekitarnya, antara Rusia yang didukung oleh Cina dan Korea Utara serta negara-negara bekas Uni Soviet, melawan Ukraina yang didukung oleh Ya'juj Ma'juj atau NATO. Di belakangnya ada Israel, ada Amerika, dan bahkan Kamboja juga ikut mengirim staf tentaranya ke sana. Di saat dunia ini tidak seimbang dalam hal keamanan, maka sudah saatnya pula rakyat Indonesia untuk bangkit bersatu untuk menghilangkan sekat perbedaan antar sesama anak bangsa, hilangkan rasa permusuhan, saling mengejek, mengolok-olok, saling membenci, mengungkit, mendendam, menjatuhkan satu sama lain. Islamofobia yang dianut oleh sebagian umat Islam dan juga umat non-muslim di Indonesia ini sebaiknya disudahi. Perkataan kadrun dan kadrun itu sebenarnya nggak perlu untuk diucapkan dan dituliskan. Begitu juga ucapan-ucapan pembodohan mengatakan orang Nusantara jahiliyah, bodoh, tertinggal, dan seterusnya juga tidak perlu untuk diungkapkan dan diucapkan lagi atau bahkan dituliskan lagi. Perintah Allah sudah jelas. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini semua sama sebagai anak bangsa untuk bangkit dari keterpurukan kita. Kita diciptakan oleh Allah berbeda suku, bangsa, asal-usul bahasa, status sosial, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk saling mengenal, ta'aruf satu sama lain. Tidak ada yang namanya kasta, Brahma, Ksatria, Waisa, Sudra, atau Dalit. Tidak ada. Di Indonesia ini semuanya sama di hadapan hukum dan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk bersatu, rukun, damai, sesuai dengan falsafah Pancasila yang kita anut. Berkaca dari peristiwa yang ada di Rusia dan Ukraina saat ini, di mana negara-negara adidaya yang sudah lama gatal untuk berperang, yang mempersiapkan senjata canggihnya untuk melumat dan membunuh sesama manusia,
dan semua umat manusia di bumi ini akan tergiring dalam dua blok Rusia dan blok Ukraina. Walaupun kita sebagai bangsa yang non-blok, netral, tapi mau tidak mau nanti akan ikut terkena imbas daripada perang besar ini, perang dunia ketiga. Karena nanti perang besar itu tidak hanya terlokalisir di Kherson, Ukraina saja, tapi kemungkinan juga bisa merembet ke Asia Timur, ke Cina, ke Taiwan, Australia, dan juga negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Semuanya akan terlibat dan terkena imbasnya, baik dari segi ekonomi, hukum, dan keamanan. Oleh sebab itu, kita yang berada di Indonesia ini jangan gegeran sendiri, jangan gontok-gontokan sendiri. Bersatulah, hindarkan semua sekat perbedaan. Mari kita cari persamaan, tidak usah saling menghujat. Yang Habib menghujat yang non-Habib pribumi menghujat keturunan Arab, pribumi menghujat keturunan Tionghoa melecehkan pribumi dan lain sebagainya. Sudahilah semua itu. Kita ini sebagai bangsa yang besar, bangsa yang senantiasa mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah berpegang teguh pada prinsip ketuhanan, marilah kita jalankan persatuan Indonesia. Kita tingkatkan kualitas kepemimpinan kita melalui wakil-wakil rakyat, lalu menuju keadilan sosial yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Mulai saat ini Allah sudah mulai membuka tabir kebohongan orang-orang yang jauh dari sifat jujur. Dibuka semua tabirnya, dan mulai akan ada pembersihan, mulai akan ada pemisahan antara yang hak dan batil, antara yang kanan dan kiri, antara ashabul maimanah dan ashabul masyamah. Sudah mulai terkuak dan terungkap kasus-kasus yang sulit dan lama tidak terungkap, sekarang sudah mulai terbuka. Oleh sebab itu, marilah kita untuk persiapan menggapai Indonesia Jaya, Indonesia yang makmur sentosa, Indonesia yang menjadi kiblat seluruh bangsa-bangsa di dunia. Matahari akan terbit dari timur kembali setelah lama dikuasai oleh bangsa barat, tulu'us syamsi min maghribiha. Demikian pesan terbuka yang dapat kami sampaikan, semoga bisa difahami dan dimengerti oleh seluruh anak negeri ini untuk selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan antara sesama umat manusia, persaudaraan antara sesama anak bangsa, persaudaraan antar sesama umat beragama, dan persaudaraan antar sesama umat yang dalam satu agama. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.